Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian, dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya, Romo Tino SSCC, di dalam catatan pesiarah. Di dalam hidup bersama, sebagai wujud syukur kita sebagai orang beriman, mestinya selalu mentaati aturan. Mentaati aturan semata-mata untuk memuliakan Tuhan dan menghargai kehidupan bersama dengan mereka yang berbeda. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau telah menunjukkan kepada kami jalan hidup yang benar, supaya kami tidak tersesat. Semoga selama masa tobat ini, kami sungguh-sungguh mengarahkan diri kami untuk selalu berada di jalan Putra-Mu, yaitu jalan keadilan, kejujuran, kedamaian, dan cinta kasih, yang selalu kami jadikan dasar di dalam persiaran hidup kami. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih dalam Yesus Kristus, hidup bersama ternyata tidak lepas dari yang namanya aturan. Aturan ada mestinya bukan untuk membelenggu kita, tetapi aturan ada supaya dinamika di dalam kehidupan bersama menjadi lebih teratur, menjadi lebih terarah, semakin menghargai hak dan kebersamaan di dalam suatu tempat. Di dalam bacaan pertama dari kitab Keluaran, kita diingatkan bagaimana Allah menyampaikan hukum kepada Israel. Hukum ini merupakan, dikatakan di sana, kelanjutan dari perjanjian Allah di Sinai, di mana Allah mengendaki bangsa pilihan untuk selalu taat dan setia serta mengandalkan Tuhan di dalam persiaran hidupnya. Hukum ini bukan hanya berbicara tentang peraturan, melainkan sebuah penegasan bahwa bangsa pilihan membalas cinta kasih Allah sebagai wujud syukurnya taat kepada hukum yang diberikannya kepada kita umatnya. Hukum diharapkan bukan sesuatu yang membelenggu, tetapi membuat kita semakin menjadi manusia yang kreatif dan bukan pasif, dan memberikan kesempatan yang luas untuk membangun solidaritas. Kalau orang memandang protokol kesehatan di tengah pandemi COVID ini sebagai sesuatu yang membelenggu, maka hidupnya akan selalu dipenuhi suatu kekhawatiran. Tetapi orang yang memandang bahwa protokol kesehatan adalah sesuatu yang baik, di dalam keterbatasan sebagai wujud syukurnya, orang beriman akan tetap kreatif dan akan tetap melakukan pelayanan, tugas-tugas dan tanggung jawabnya tanpa harus melanggar protokol yang ada. Hanya saja kita manusia seringkali menuntut tanda akan kehadiran Allah di dalam situasi di mana kita merasa benar-benar butuh mukjizat, butuh sesuatu yang instan di dalam hidup kita. Akibatnya apa? Kita merasa terbelenggu oleh aturan. Kita merasa kesulitan hidup, karena hidup hanya dipahami sebagai beban. Seringkali kita mengatakan hidup sekali, sudah sekali kok yang menderita. Ternyata menderita atau tidak itu adalah pilihan. Kita bisa membuat hidup kita semakin bermakna. Sebagaimana dikatakan di dalam surat pertama Rasul Paulus. Paulus menegaskan makna sejati akan salib Kristus.
Salib menegaskan bahwa Allah tetap hadir di dalam berbagai keadaan hidup kita. Sekalipun itu merupakan kesulitan hidup, bahkan kadang Allah mampu mengubah kesulitan, tantangan, dan cobaan yang kita alami sebagai sarana untuk membebaskan kita dan menyelamatkan kita dari kekuasaan dosa. Sebagaimana dikatakan di dalam Injil hari ini, dalam Injil Yohanes, seringkali kita membungkus segala sesuatunya dalam kerangka sesuatu yang kudus. Sebagaimana hari ini Yesus mengusir para pedagang yang berjualan di dalam bait Allah. Apakah karena mereka berjualan di bait Allah? Bukan. Tetapi mereka memanipulasi apa yang benar, apa yang normal dengan alasan religius yang akhirnya orang beriman yang ingin mempersembahkan kurban tidak bisa menawar. Situasi yang tidak bebas ini dimanfaatkan untuk meraup keuntungan yang luar biasa. Padahal kita menjual persembahan yang dipersiapkan untuk mempersembahkan Allah. Segitu kejamkah dengan alasan religius kita mencari keuntungan yang begitu besar. Hari ini kita diingatkan, jika kita berdagang, kita berjualan, tentu benar kita mencari keuntungan, tetapi keuntungan yang wajar, yang sesuai, bukan mencari kesempatan di mana tidak ada kebebasan tawar-menawar antara pedagang dan pembeli. Semoga permenungan hari ini semakin mengingatkan kita bagaimana kita hidup berdinamika di dalam aturan. Bukan untuk terbebani, bukan untuk pasif, tetapi semakin kreatif, semakin mewujud nyatakan akan kasih Allah. Aturan mestinya tidak dipandang sebagai sebuah penderitaan, mestinya dipandang sebagai olah jiwa, olah batin, untuk mengontrol diri kita, memikirkan apa yang baik bukan menurut kita, tetapi menurut kita semua. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Hidup bersama tentu tidak lepas dari dinamika yang namanya aturan. Tetapi aturan mestinya kita taati sebagai wujud syukur, bukan karena suatu kewajiban, tetapi karena bentuk syukur kita, tanggung jawab kita sebagai makhluk sosial untuk selalu memuliakan Tuhan. Selamat berminggu, Tuhan memberkati kita semua. Amin.